Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirgantara Jelas Eva dengan NIM 23051260007. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Di antaranya yaitu ada faktor 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Gold. Rempah-rempah sangat berharga bagi bangsa Eropa pada saat itu. Alasan utama bangsa Eropa ke Nusantara yaitu mencari rempah-rempah. Rempah-rempah seperti cengkeh, lada, dan pala sangat berharga di Eropa pada abad ke-15 hingga ke-17. Rempah-rempah digunakan untuk pengobatan, pengawetan makanan, dan bumbu masakan. Harganya sangat mahal, bahkan setara dengan emas. Nusantara merupakan sumber utama rempah-rempah tersebut. Bangsa Eropa ingin memonopoli ke perdagangan rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Mereka ingin menghilangkan perantara pedagang Asia dan Timur Tengah yang selama ini menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Yang kedua ada gospel atau penyebaran agama. Selain mencari keuntungan ekonomi, bangsa Eropa juga membawa misi penyebaran agama Kristen. Mereka ingin menyebarkan agama mereka ke wilayah-wilayah baru yang mereka jajah. Yang ketiga ada glory atau kejayaan. Bangsa Eropa berlomba-lomba untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan membangun imperium kolonial. Semakin luas wilayah jajahannya, semakin tinggi pula prestasi dan kejayaan suatu negara di mata bangsa Eropa lainnya. Adanya semangat petualangan dan penjelajahan untuk menemukan wilayah-wilayah baru yang belum dikenal. Adapun faktor pendorong lainnya yaitu jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani menutup jalur perdagangan rempah-rempah melalui Laut Tengah. Hal ini mendorong bangsa Eropa mencari jalur alternatif ke Asia, termasuk melalui jalur laut mengelilingi Afrika. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi perkapalan dan navigasi memungkinkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera yang jauh lebih aman. Yang terakhir ada catatan dari buku Marco Polo, buku yang menceritakan tentang kekayaan dan kemakmuran dunia timur, termasuk Nusantara, membangkitkan minat bangsa Eropa untuk datang dan mencari kekayaan di wilayah tersebut. Spanyol dan Portugis atau Portugal pada saat itu sangat berambisi untuk mencari tanah baru, sehingga pada tahun 1464 untuk menghindari konflik mereka membuat perjanjian Tordesillas yang membagi dua arah, Spanyol ke barat sementara Portugis ke timur. Pada tahun 1509 armada Portugis tiba di Malaka dan pada 1511 mereka berhasil menaklukkan Malaka. Pada tahun 1512 Portugis masuk ke Sumatera dan Jawa untuk berdagang dengan kerajaan-kerajaan lokal di sana. Pada tahun 1513, Portugis tiba di Tidore dan Ternate. Mereka mendirikan pos perdagangan di sana. Pada tahun 1534, mereka membangun benteng di Maluku. Pada tahun 1521, armada Spanyol tiba dari Filipina ke Maluku. Spanyol terlibat konflik dengan Portugis. Spanyol berhasil menaklukkan Ternate pada tahun 1527 dan peperangan berakhir dengan perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol harus kembali ke Filipina dan Portugis tetap di Maluku. Dan kedua negara tersebut sepakat untuk menyembunyikan Nusantara dari bangsa Eropa karena mereka takut bangsa Eropa lainnya juga ingin menjajah Nusantara karena kekayaan alamnya. Namun, informasi tentang Nusantara diketahui oleh kerajaan Belanda dan segera pada tahun 1596 mereka telah sampai ke Banten. Pada awalnya mereka datang hanya untuk berdagang, namun semakin lama mereka ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah sehingga pada tahun 1615 Belanda berhasil menguasai Ternate yang pada saat itu dikuasai oleh Portugis, sehingga menghilangkan dominasi Portugis di Nusantara.